Cerita anime berbau overflow ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya pembicaraan antara Oka dengan Shion yang tengah membicarakan tentang pernikahan antar saudara yang mungkin saja bisa terjadi ya di antara mereka. Ha? Kekkon? Nani sore kimoy koto iwanai de yo. Awalnya sih Oka merasa jijik gimana gitu ya akan asumsi Shion. Tapi di saat yang bersamaan Oka ini teringat akan perkataan Arata tempo hari yang mungkin takut kelepasan atau gimana gitu ya, ketika Arata meminta kepada Oka untuk memakai pakaian yang tidak terlalu tertutup ketika mereka berada di rumah. Ya meskipun menurut Shion hal itu wajar-wajar aja sih, karena bagaimanapun juga si Arata ini juga kan cowok gitu kan. Namun ngomong-ngomong soal pernikahan antar saudara, Oka menjadi teringat akan Kotono yang katanya dulu pernah menyatakan perasaannya ya kepada Arata. Ne, Kotono to no koto, are nandatta no? Sebenarnya Shion pun tidak terlalu mengerti apa yang sudah terjadi di antara mereka berdua sampai Kotono yang berumur 14 tahun ini, sekarang 15 sih, bisa-bisanya menyukai Arata yang saat itu kan Kotono masih belum tahu ya akan fakta mereka yang bukan saudara. Baba Boy. Lalu Shin pun dialihkan kepada Kotono yang kini tengah memeluk Arata dan memaksa Arata untuk menerima pernyataan cintanya itu dan bersedia untuk menikah dengan Kotono suatu hari nanti. Namun yang untungnya Arata tidak seperti MC di anime sebelah gitu kan yang mengajak semua heroinnya untuk bermain laga-laga. Justru di sini Arata mengatakan kepada Kotono bahwa perasaan yang kini Kotono rasakan itu bukanlah cinta, melainkan sebuah perasaan hormat yang begitu besarlah kepada Arata. Dan karena kini Kotono pun tengah memasuki masa puber, jadi Kotono itu tidak bisa membedakan mana rasa hormat dan juga mana rasa menyukai seseorang. Toh bagaimanapun juga, meskipun mereka berdua ini bukanlah saudara kandung, tapi bagi Arata, Kotono ini tetaplah adik Arata yang paling Arata cintai. Sekaligus paling Arata harapkan mendapatkan kehidupan yang bahagia hingga Kotono menikah dengan Abang Nima. Maksudnya itu dengan wanita pria lain cuma sodaing. Berbarengan dengan perkataan tersebut, Arata pun pamit pergi meninggalkan Shion sembari mengucapkan selamat ulang tahun kepada Shion yang ke-15 tahun. Oshete hoshii na. Shishunki ga itsu made nano ka? Tanpa Arata sadari, ketika Arata baru saja pergi dari kamar mandi, ada sesosok wanita lainnya yang memergoki Arata, teman-teman. Nah, siapakah wanita misterius ini? Nanti dia bakal terbongkar seiring berjalannya alur cerita. Shin pun kembali kepada Arata yang nampak terlihat overthinking yang mengenai kejadian yang baru saja menimpa Arata tadi. Tapi semua overthinking Arata ini seketika berganti menjadi rasa terkejut brutal ketika Arata baru saja masuk ke dalam kamarnya, yang mana di sana Arata melihat iya, kita diperlihatkan Seha yang tiba-tiba saja berada di kamar Arata. Nah, tapi terkejutnya itu bukan pada bagian sini para muridku, melainkan pada bagian Shitsure. Oi, baka! Nani shite? Mau main laga-laga kah ini? Ya enggak dong, melainkan di sini saya itu ingin mengecek detak jantung Arata karena saya tahu bahwa tadi Arata baru saja keluar ya dari kamar mandi yang ada Kotononya. Jadi wanita misterius yang memergoki Arata itu adalah si Seha ini ya, cuy ya. Satsuru ni subete kato. Subete te. Nah, setelah saya mengecek detak jantung Arata yang hampir saja membuat salah paham para Ichibos kita ya, di sini saya pun mengambil kesimpulan bahwa Arata benar-benar murni tidak memiliki perasaan waneh-waneh pada adiknya sendiri. Karena saya takut gitu, baru aja mereka diberitahu bahwa mereka semua bukanlah saudara kandung, udah ada yang main laga-laga gitu kan. Ya, seenggaknya sampai saat ini sih. Baba Boy. Meskipun bukan berarti saya ini melarang hubungan di antara mereka berdua juga sih, karena menurut hukum perdata pasal 734 yang melarang pernikahan saudara cuman hanya karena norma sosial saja. Di sini saya tidak menutup diri jika di antara mereka semua ada yang mungkin memiliki kisah romansa dan melakukan pernikahan ya teman-teman, dan itu pun juga berlaku antara Seha dengan Arata. 程度の話ですし、南とシオンを除いては私とあなただって例外ではありません。
Apakah ini semacam kode ya teman-teman? Menarik untuk kita pecahkan ya cuy ya. Tapi ya lagi-lagi untuk saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya ya. Jadi ya ikuti dulu lah aja hal ceritanya. Yang lagi-lagi pula mendengar semua perkataan saya barusan membuat Arata itu kembali overthinking. Nggak tahu ini MC cu hari-hari overthinking mulu bajir kerjaannya. Dari mulai overthinking mikirin takdir, overthinking kena NTR. Kalau ini wajar sih. Overthinking bukan anak kandung, overthinking disukai saudara sendiri. Plus Arata makin overthinking akan perkataan Seha yang mungkin saja akan terjadi pernikahan di antara mereka semua. Ya kalau Aing jadi Arata sih jangan ditanya lah bajir. Jangankan overthinking cu, Aing nikmati kehidupan yang kimochi ini. Ya kalau bisa Aing nikahin semua. Malah hingga di tengah-tengah ke overthinkingan Arata tiba-tiba saja muncullah Nanimo. Ah, Shingi, Osu. Oh, Minami ka. Ya, secara kebetulan Arata bertemu dengan sang putri keempat, yaitu Minami. Nah, Arata yang sadar bahwa ujian sudah mulai dekat dan Minami ini ya bisa dibilang paling berdegul ya di antara mereka semua. Maka kini kita diperlihatkan Arata yang dengan begitu pedulinya mengajarkan Minami semua mata pelajaran yang tidak ia mengerti. 明るく問題集やってみるか。なんでこんな間違うんだ。 Meskipun ujung-ujungnya nggak ada yang masuk juga sih ke kepala si Minami ini, tapi ketika mereka berdua tengah senang-senang menghabiskan waktu bersama, secara kebetulan Arata bertemu dengan Rara yang kini tengah jalan bersama ya dengan ya mungkin pacar ya bro. Wah, Minami yang sadar bahwa kakaknya ini baru saja terkena NTR di sini sebagai adik yang pengertian. Minami pun menyemangati Arata lah ya dengan mengatakan meskipun kini cinta Arata bertepuk sebelah tangan, tapi Minami yakin suatu hari nanti Arata pasti akan menemukan kok sesosok gadis yang Arata idam-idamkan sembari melakukan. だからさ、なんだよ。元気出しなよ、先輩。 Ya mungkin sosok gadis yang dimaksud Minami ini mungkin dirinya gitu kan. Tapi ya mari kita lihat aja ya cuy ya. Hari esok pun tiba dan kini kita diperlihatkan hubungan antara Kotono dan Arata yang agak canggung-canggung gimana gitu ya sejak kejadian kemarin. Ohayo. Oh, ohayo. Sebenarnya yang sifatnya berubah itu bukan hanya Kotono aja ya para penonton, melainkan sejak sang ayah mengatakan bahwa mereka semua ini bukan saudara kandung. Mungkin hampir semua, bukan hampir lagi sih bajir, tapi emang semua saudari-saudari Arata gitu kan yang berubah sifatnya. Seperti si Seha yang cuek tiba-tiba saja meminta kepada Arata untuk memanggilnya dengan sebutan Seha-chan. Nani Gasuki? Opai apalah cu tiba-tiba ke sana. ですか。お、いたのかセイハ。ちゃん。 Lalu Minami yang memanggil Arata dengan sebutan senpai atau dalam bahasa Indonesianya itu senior yang biasanya digunakan untuk memanggil kakak kelas ya teman-teman. 元気出しなよ、先輩。 Sampai Oka, ya Oka yang sehari-harinya selalu membuli Arata secara brutal, sepertinya juga memiliki perasaan terpendam deh bro kepada Arata. Itu semua ditunjukkan ketika teman-teman Oka yang begitu terpesona akan ketampanan Arata dan berniat untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Arata. シオン君とはタイプ違うけど、新君もイケメンだよね。確かに。 Nah, Oka yang mendengar hal tersebut langsung mencegah sang teman untuk menyatakan perasaannya kepada Arata. Sekaligus, Oka menjelaskan kepada seluruh temannya bahwa Arata itu merupakan seorang pria monoton, suka overthinking mulu, garing, nolep, kisah cintanya kena NTR NPC. Ya, pokoknya semua kejelekan itu Oka tumpahkanlah kepada Arata di depan teman-temannya. Tanpa Oka sadari, ketika Oka menjelek-jelekan Arata di hadapan teman-temannya, Oka ini nampak seperti seorang gadis tsundere yang malu-malu tapi suka ya teman-teman. とにかくそんなんだから。オオカちゃん、耳赤いよ。なんか熱くないここ。 Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Arata dan seluruh saudara-saudarinya yang tentunya mantap polek lah, yang kini tengah pergi ke taman bermain untuk merayakan ulang tahun Kotono yang ke-15 tahun. さすがの人混みですね。
みんなはぐれないようにね。 Nah, awalnya sih sebelum mereka bersenang-senang di taman bermain ini, sebagai saudara yang paling tua, Banri dan Arata ini berniat untuk membelikan makanan untuk para saudaranya tersebut ya bro. Tapi ketika mereka berdua baru saja membeli makanan, lah kok hilang? ったくそそっかしい兄弟だな。 Arata yang sadar akan hal ini sih awalnya berniat untuk menunggu sembari menelpon para saudaranya itu ya para penonton. Tapi karena mereka tak kunjung datang, ditelepon pun tidak kunjung diangkat, Banri yang sudah mulai bosan menunggu pun tiba-tiba saja nyeletuk. よし、じゃあ2人でデートしよっか。 Iya, diajak kencan sama kakak sendiri. Cuma spek Banri ini, alamak. Bukan maksudnya itu dewasa banget ya teman-teman. Awalnya si Arata agak gimana gitu ya menerima ajakan kencan dari Banri ini. Sebab di satu sisi Banri ini kan kakaknya sendiri ya, meskipun bukan saudara juga sih. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang nempel Kang. Baba Boy. Apanya tuh abangku yang nempel? Aku jadi penasaran. Ya badannya dong anak muda. Keselamatan Ichibos Arata semakin di ujung tanduk ketika Banri tiba-tiba saja membisikkan sesuatu kepada Arata. Yang mana bisikan tersebut adalah, あれ、なんだか右肘のあたりにとっても柔らかい感触が。当ててたのかよ。 welah dalah sengaja tolele. Tapi apakah menurut kalian godaan Banri ini hanya sampai sini saja? Tentu tidak dong. まあ、お家でちょっとなら触らせてあげるから。 Omoshiroi. Wah, mendengar perkataan Banri yang sungguh alama ini, tentu dong seketika membuat Arata seketika salah tingkah. いちいちそわそわする。みんな俺。 What the dog doing? Tapi sekali lagi, Banri yang melihat Arata ini canggung. Di sini Banri pun langsung mengeluarkan aura keonecanannya untuk merangkul Arata. Ya emang sih meskipun sifat Banri ini emang kadang suka mancing-mancing Ichibos gitu kan. Tapi pada dasarnya Banri merupakan tipe kakak wanita yang sangat mengayomi adiknya itu. Itu semua dibuktikan ketika dulu saat Arata ini selalu dibully oleh saudari-saudarinya yang lain hingga menangis. Hanya Banri sajalah yang peduli kepada Arata dan selalu membela Arata di hadapan saudarinya tersebut. そうだった。昔からずっとこの人あんたらはまた新たなこといじめたの？バンリだ。いつでもかっ Namun ya bukan berarti rasa peduli Banri kepada Arata ini tidak bisa berubah menjadi cinta ya para pemirsa. Apalagi ketika mereka tahu bahwa mereka bukanlah keluarga kandung. Karena feeling aing mah si Banri ini juga bakal kepincut bro kepada si Arata. Itu semua ditunjukkan di saat setelah mereka puas-puasan main wahana yang ada di taman bermain ini benar-benar bak seorang pasangan yang romantis. Di sini di saat mereka berdua tengah beristirahat, tiba-tiba saja muncullah sesosok loli yang membawa minuman yang secara tidak sengaja pula malah tersandung cu ini loli tepat di hadapan Banri sehingga membuat minuman yang dipegangnya itu langsung terbang ke arah Banri. Tapi iya, dengan gagah perkasanya, di sini bak seorang pria sejati yang tengah melindungi kekasihnya, Arata mengorbankan dirinya agar Banri ini tidak kebasahan. Wow, Banri yang melihat akan betapa jantannya Arata, apalagi ketika Banri memegang tubuh Arata yang kekar dan berotot, tentu hal ini seketika membuat Banri makin kelepek-kelepek gitu ya Kang kepada Arata. 守るよ。弟だから。俺は姉ちゃんの弟だから。 Singkat cerita, pada akhirnya Arata dan Banri pun bertemulah dengan para saudara-saudaranya itu. Nah, karena baju Arata ini basah dan membuat Arata kedinginan, di sini Arata pun meminta izin kepada para saudaranya untuk pergi sebentarlah ke toilet yang disusul oleh Shion dan juga Kotono. このタイミングに話しておきたいことが。 Seiha-chan? Nani guys, udah anjing stop. Ya, Seiha-chan yang melihat kesempatan ini langsung membocorkan ke seluruh saudara wanitanya yang lain lah ya, bahwa kemarin Kotono itu baru saja menyatakan perasaan cintanya di kamar mandi kepada Arata.
Tapi setelah mereka menyadari bahwa dulu juga si Kotono ini pernah menembak Arata, di sini mereka pun sadar bahwa mungkin saja perasaan yang Kotono rasakan kepada Arata itu bukan perasaan suka sebagai adik, melainkan pure benar-benar menyukai Arata sebagai pria ya cuy ya. Baba Boy. Ya sebenarnya sih menurut saya mereka semua tidak perlu khawatir ya, karena saya sendiri bisa menjamin Arata tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh MC dari anime sebelah berambut putih ini. Oh my god. Tapi ya di sini para saudara yang lain yang mendengar perkataan saya barusan tentu merasa bingung ya, kenapa saya bisa menjamin hal tersebut dengan begitu yakin? Ya jawaban saya sih simpel, karena saya sudah pernah meneliti Arata dengan cara ditempel. Oh makin overthinking pula lah boy ini para saudari Arata. Ya emang si Aratanya mungkin biasa aja, tapi melihat tingkah laku saudara-saudaranya yang lain kepada Arata, bisa-bisa mereka gitu ya yang akan jatuh cinta kepada Arata terlebih dahulu. Terutama si Oka ini bro. Sebab sebagai pakar ekspresi yang sudah bersekolah di Cibaduyut selama 10 tahun lamanya, aing lihat-lihat sih si Oka ini memiliki perasaan yang begitu mendalam ya kepada Arata, entah cinta atau entah perasaan bersalah, tapi yang pasti itu semua akan terjawab pada episode berikutnya mamangku. So jangan lupa subscribe dan nyalain notifnya ya mam, biar aing semakin sering upload gitu, karena semakin semangat. Dan adios.